menjadi ekaristi bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, orang muda, anak-anak yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap tahun seperti hari ini, kita secara khusus merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Apa yang kita rayakan ini? Sebenarnya kita rayakan setiap minggu, bahkan setiap hari dalam Misa Kudus. Marilah kita berusaha memahami lebih mendalam makna tubuh dan darah Kristus yang adalah ekaristi dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan ekaristi harus selalu diselenggarakan dalam konteks situasi dan kondisi sosial secara konkret di mana kita berada, sebagaimana yang dikatakan Yesus kepada para murid-Nya dalam Injil Lukas hari ini. Kamu harus memberi mereka makan. Ekaristi bukan saja urusan kekudusan pribadi saja, tetapi juga kesejahteraan dan keselamatan semua orang. Nabi Amos misalnya, dalam kitab Nabi Amos pasal 5 ayat 21-25, dan Nabi Yesaya dalam kitab Nabi Yesaya pasal 1 ayat 11-17 secara tegas mengecam setiap bentuk ibadat yang tidak ada hubungannya dengan keadaan sesama kita. Santo Paulus dalam bacaan kedua mengutip apa yang dikatakan Yesus dalam Injil Lukas. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah mengucap syukur atasnya, ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Pertanyaan untuk kita adalah, apa sebenarnya yang harus kita lakukan seperti yang dikehendaki Yesus sendiri? Yesus minta supaya kita, para imam, biarawan dan biarawati, serta segenap umat yang menganggap dirinya murid Yesus, harus melakukan apa yang dilakukan Yesus sendiri, yaitu melakukan perbuatan kasih. Dan perbuatan kasih yang dilakukan Yesus berupa pemberian dirinya sendiri seutuhnya. Memang dalam perjamuan malam, pemberian diri Yesus itu masih bersifat simbolis dan profetis dalam bentuk roti dan anggur. Tetapi dalam kenyataannya, roti dan anggur itu adalah tubuh dan darahnya sendiri yang merupakan kenyataan pada hari berikutnya, yaitu tatkala Yesus mati tergantung sambil mengeluarkan darah di kayu salib Kalvari. Itulah makna sakramen Ekaristi, yakni perbuatan kasih Yesus yang harus kita lakukan untuk mengenangkan Dia. Dengan demikian, merayakan Ekaristi sebenarnya berarti menunjukkan kesediaan kita untuk berbuat kasih kepada orang lain. Itu berarti bahwa kita harus menjadi Ekaristi bagi sesama. Kita harus sanggup menjadi roti yang dipecah-pecahkan, dibagi-bagikan, dan diberikan kepada orang lain. Apabila kita merayakan dan menerima Ekaristi hanya dengan memikirkan kepentingan kita sendiri saja, maka itu bertentangan dengan makna Ekaristi yang sesungguhnya. Saudara-saudari yang terkasih, ada hal lain yang harus kita renungkan, yakni mengenai piala darah Kristus. Kita ingat akan Yakobus dan Yohanes yang sebagai orang-orang muda mohon kepada Yesus melalui ibu mereka supaya diberi tempat sebagai orang penting di sisi kanan dan kiri Yesus. Yesus tidak marah, ia hanya bertanya, "Apakah kamu dapat meminum piala yang harus kuminum?" Piala itu sebenarnya adalah simbol hidup yang harus dikosongkan dari kepentingan diri sendiri demi kepentingan orang-orang lain yang membutuhkan bantuan kita, yang kurang beruntung seperti kita.
Piala yang harus diambil dan diminum isinya itu tak lain adalah hidup yang harus diserahkan kepada orang lain, seperti dilakukan oleh Yesus untuk orang lain. Yesus tidak menghendaki Ekaristi diselenggarakan sekedar sebagai upacara rutin. Perayaan Ekaristi, betapapun meriahnya, di tengah gereja yang dihias dengan bunga yang indah, disertai nyanyian yang merdu, semuanya itu bukan kenangan akan Kristus yang sebenarnya. Apalagi tepuk tangan sangat merusak liturgi itu sendiri, yang beralih dari penghormatan kepada Allah dengan penghormatan kepada manusia. Kita masing-masing harus menyiapkan upacara Ekaristi sebagus, seindah, dan sebaik mungkin, yaitu dengan menghayati jiwa yang rela dan bersedia berbagi diri dengan orang lain seperti Yesus sendiri. Perayaan Ekaristi tidak bermakna apapun apabila dilepaskan dari hubungannya dengan keadaan masyarakat di mana kita berada. Kita tidak berada hanya untuk kita sendiri. Kita harus berada untuk sesama kita juga. Bila tidak demikian, gereja akan menjadi gereja tertutup, gereja asing, gereja yang justru bertentangan dengan Ekaristi. Konsili Vatikan II menegaskan bahwa Ekaristi adalah sumber dan puncak setiap hidup Kristiani. Gereja hidup dari Ekaristi, kata Paus Yohanes Paulus II, dan Ekaristi adalah sakramen cinta kasih, kata Paus Benediktus ke-16. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus pada hari ini, ingatlah bahwa kita dipanggil oleh Yesus untuk menjadi Ekaristi bagi sesama kita. Itulah yang membahagiakan kita, dan itulah yang menyelamatkan kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.